Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Andini, Elma, Fitri, Melni, Nia, Oki, Yohana, dan Yuniar. Topik yang akan dibahas yaitu apa itu belajar, bagaimana belajar, motivasi belajar, dan paradigma peserta didik. Pertama, apa itu belajar? Belajar yaitu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Tujuan belajar yaitu untuk mendapat ilmu pengetahuan, menanamkan konsep keterampilan, dan membentuk sikap. Prinsip belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas, belajar merupakan proses kontinu, belajar memerlukan kemauan yang kuat, dan belajar memerlukan metode yang tepat. Topik selanjutnya yaitu bagaimana belajar dilihat dari sudut pandang teori belajar, yaitu ada teori behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanisme. Pertama, teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang menekankan terhadap perubahan perilaku peserta didik. Peserta didik dianggap telah belajar apabila dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Fokus utamanya yaitu berupa input yang berupa stimulus dari guru dan output yang berupa respons dari siswa. Selanjutnya, teori kognitif, yaitu suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Pada teori belajar kognitif dianggap sudah belajar apabila sudah melakukan proses pembelajaran seperti potensi, ingatan, mengolah emosi, dan informasi serta sebab yang lainnya. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Pada teori ini, belajar akan berlangsung lebih efektif jika peserta didik berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari. Selanjutnya, yaitu teori belajar humanisme, yaitu tentang bagaimana cara memanusiakan manusia di mana pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Pada teori belajar humanistik, keberhasilan pelajar peserta didik ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Kemudian, topik selanjutnya yaitu motivasi belajar berdasarkan kebutuhan, tujuan, emotional interest, dan keterampilan regulasi diri. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, yaitu motivasi belajar berdasarkan kebutuhan. Maslow menjelaskan terkait teori kebutuhan manusia berjenjang dari yang paling rendah hingga paling tinggi, di mana jika suatu tingkat kebutuhan telah terpenuhi, maka kebutuhan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai motivator. Artinya, jika kebutuhan pertama telah terpuaskan, barulah manusia mulai ada kegiatan untuk memuaskan kebutuhan yang selanjutnya. Menurut Anggraini, hierarki kebutuhan Maslow itu terdiri dari ada kebutuhan fisik dan biologis, kebutuhan akan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Pada implikasinya dalam dunia belajar, peserta didik yang lapar tidak akan termotivasi secara penuh dalam belajar. Setelah kebutuhan bersifat fisik terpenuhi, maka meningkat pada kebutuhan tingkat berikutnya yaitu rasa aman. Contohnya, seorang peserta didik yang merasa terancam atau dikucilkan baik oleh peserta didik lain ataupun gurunya, maka ia tidak akan termotivasi dengan baik dalam belajar. Ada kebutuhan yang disebut harga diri, yaitu kebutuhan untuk merasa dipentingkan dan dihargai. Seorang peserta didik yang telah terpenuhi kebutuhan harga dirinya, maka dia akan percaya diri, merasa berharga, merasa kuat, merasa mampu, dan merasa berguna dalam hidupnya. Topik selanjutnya yaitu motivasi belajar berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya, terdapat dua faktor yang membuat seseorang termotivasi untuk belajar. Faktor pertama yaitu motivasi intrinsik. Artinya,
tumbuh dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, serta adanya harapan dan cita-cita masa depan. Faktor selanjutnya yaitu motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang tumbuh dari luar diri individu. Hal ini dikarenakan adanya penghargaan dalam belajar, adanya keinginan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, motivasi belajar berdasarkan tujuan. Jadi, pada dasarnya fungsi dari motivasi dalam belajar adalah sebagai pendorong dan pengarah seseorang atau peserta didik pada aktivitas mereka dalam pencapaian tujuan belajar. Dengan demikian, peserta didik dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, motivasi belajar berdasarkan emotional interest merupakan sebuah kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi. Kemudian, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan. Selain itu, dapat mengatur suasana hati dan menjaga beban stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Motivasi belajar berdasarkan emotional interest pertama kali dipaparkan pada tahun 1990 oleh dua orang ahli, yaitu Peter Salovey dan John Mayer. Mereka menerangkan jenis-jenis kualitas emosi yang dianggap penting untuk mencapai keberhasilan. Jenis-jenis kualitas emosi yang dimaksud antara lain empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemampuan kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, diskusi, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, serta sikap hormat. Topik selanjutnya yaitu motivasi belajar berdasarkan keterampilan regulasi diri. Menurut Susanto, regulasi diri dapat digambarkan sebagai sebuah siklus karena feedback dari tingkah laku sebelumnya digunakan untuk membuat penyesuaian dalam usahanya saat ini. Bandura menyebutkan ada 3 langkah dalam regulasi diri, yaitu yang pertama, observasi diri, yaitu melihat diri kita sendiri baik dari segi sifat maupun tingkah laku nyata. Kemudian, keputusan, yaitu membandingkan apa yang kita lihat dengan suatu standar, serta respon diri dan memberi penghargaan jawaban diri pada diri kita sendiri. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi diri itu merupakan proses kemampuan seseorang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengontrol diri agar tetap pada tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan standar yang diinginkan. Topik yang terakhir yaitu paradigma peserta didik fixed mindset and growth mindset. Mindset atau pola pikir. Mindset atau pola pikir adalah sekumpulan pikiran yang menjadi berkali-kali di berbagai tempat dan waktu, serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi, sehingga menjadi kenyataan yang dapat dipastikan di setiap tempat dan waktu yang sama. Yang pertama, fixed mindset. Menurut Latif, seseorang yang memiliki fixed mindset ragu bahwa mereka dapat meningkatkan kemampuannya dengan berusaha. Hal ini karena mereka meyakini bahwa kemampuan dan inteligensi mereka bersifat menetap dan tidak terdapat banyak hal yang mampu mereka lakukan untuk mengubah hal ini. Menurut Iis, ciri-ciri dari orang dengan mindset tetap yaitu meyakini bahwa inteligensi, bakat, sifat adalah sebuah fungsi hereditas atau keturunan, kemudian menghindari adanya tantangan, menganggap usaha tidak ada gunanya, mengabaikan kritik, serta merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Peserta didik yang memiliki fixed mindset akan takut untuk mencoba walaupun gurunya sudah memberikan kesempatan. Peserta didik yang memiliki pola pikir tersebut tidak mau berusaha karena mereka
percaya bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Pola pikir seperti ini akan menyebabkan turunnya motivasi pada siswa. Yang kedua ada growth mindset. Menurut Carol, seseorang dengan pola pikir growth mindset berkeyakinan bahwa dia dapat meningkatkan kemampuannya dengan berusaha. Menurut Iis, ciri-ciri dari orang dengan growth mindset yaitu pertama, keyakinan terhadap inteligensi, bakat dan sifat, pengambilan resiko terhadap tantangan, pensikapan terhadap halangan dan rintangan, penerimaan terhadap kritik dan saran, serta kemauan menemukan pelajaran dan inspirasi dari pengalaman orang lain. Peserta didik dengan pola pikir ini memiliki keyakinan yang mendasar bahwa pembelajaran dan kecerdasan mereka dapat tumbuh seiring waktu, upaya, dan pengalaman. Hal ini menyebabkan mereka akan meluangkan waktu lebih agar mencapai keberhasilan. Mereka yakin bahwa prestasi akademik yang baik berasal dari upaya yang gigih dalam belajar. Baiklah, itu tadi keempat topik yang dibahas dalam video ini. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.